Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Perdagangan digital kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Dari marketplace, live shopping hingga social commerce, perilaku belanja masyarakat berubah sangat cepat. Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul pula tantangan baru terkait perlindungan konsumen, keamanan data hingga persaingan usaha. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk penguatan dan perlindungan perdagangan digital? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada ekonom digital BRID, Mas Bahtiar Rifai. Selamat malam. Selamat malam Mbak Maya. Baik, selain itu secara daring kita juga sudah tersambung dengan Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Pak Sudaryatmo, serta Ketua Kadin DKI Jakarta Bu Diana Dewi. Selamat malam Pak Sudar dan Bu Diana. Selamat malam semua. Selamat malam. Baik, sebelumnya terima kasih semuanya sudah bergabung di Indonesia Bicara, meluangkan waktunya bersama kami di TVRI. Saya mungkin ke Mas Bahtiar terlebih dahulu. Mas Bahtiar, sebetulnya seberapa besar kontribusi perdagangan digital, dalam hal ini juga mungkin ekonomi digital, terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita? Berdasarkan data dari 2025, itu untuk e-commerce ataupun perdagangan digital itu kontribusinya sampai dengan 47%. Dan pertumbuhannya ini terus positif sejak COVID-19 ya. Jadi pertumbuhannya itu hampir menyentuh 20% per tahun. Salah satu penyebabnya adalah adanya pergeseran market ya, yang tadinya adanya offline kemudian online dan didukung oleh penetrasi digital. Jadi internet itu sekarang sudah digunakan sekitar 80%, hampir 80% masyarakat Indonesia, dan pengguna terbesarnya itu justru generasi Gen Z. Jadi gen milenial kemudian Gen Z. Nah ini membuat perubahan pola pembelian yang tadinya adalah orang bertatap muka itu kemudian masuk ke e-commerce, yang mana para konsumen ini sudah native digital duluan gitu ya. Jadi sejak COVID sampai sekarang itu justru semakin positif gitu ya. Ada lompatan begitu ya Betul, sejak COVID-19. betul. Oke, baik. Melihat dengan angka yang tadi disebutkan pertumbuhannya besar, saya ingin ke Bu Diana. Bu Diana, lalu bagaimana Kadin melihat pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia saat ini? Bu Diana? Ya Mbak, terima kasih Mbak Maya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bahtiar itu benar, bahwa terjadi kenaikan yang begitu signifikan setelah COVID-19. Tapi pada saat akhir-akhir ini banyak sekali kita lihat banyak yang berguguran dari e-commerce, khususnya adalah e-commerce lokal. Nah, kemarin saya sempat menyampaikan kepada teman-teman dan media juga bahwa sebenarnya penurunan ini banyak disebabkan oleh kualitas yang tidak konsisten. Itu yang terjadi ya Mbak ya. Oke, baik. Lalu apa sebetulnya faktor utama yang membuat ekonomi digital Indonesia tumbuh begitu pesat dalam pandangannya Kadin? Ya, karena mungkin pada saat itu pilihan kita belanja itu adalah tidak tatap muka. Ini salah satu penyebabnya, makanya pada saat terjadi COVID-19 malah peningkatan. Kedua ya karena memang ekonomi global itu tidak bisa kita pungkiri perlunya digitalisasi, dan itu sudah dimanfaatkan oleh teman-teman dan merasa bahwa oh iya lebih mudah ya kalau kita berbelanja melalui e-commerce. Nah ini juga yang menyebabkan hal ini bisa menjadi begitu meningkat peminatnya. Kemudian kan kita hanya waktu adalah time is money gitu kan. Jadi semua orang kenapa bisa hanya dengan jempol kita saja sudah bisa ada barang di depan kita, dan itu jumlahnya waktunya hanya singkat. Nah ini juga ada kabar yang terakhir, ada satu marketplace produknya adalah produk consumer. Dan dalam waktu 15 menit sampai dengan 30 menit sudah sampai di pelanggan. Nah ini juga saya lihat peningkatannya, salesnya lebih tinggi sekali. Nah ini ya nomor satu, teman-teman
merasa bahwa digitalisasi ini membuat mereka mudah. Nah, ini yang saya rasa terjadi peningkatan sangat drastis seperti itu, Mbak. Baik Bu Diana, tadi sempat menyampaikan ada marketplace khususnya lokal begitu yang kemudian harus tutup. Nah, dari segi pelaku usaha lokal atau marketplace lokal sendiri, apa sesungguhnya yang menjadi tantangan saat ini? Ya, karena tidak ada proteksi dari import yang saya lihat. Ini juga mempengaruhi sekali, dan ternyata harga yang ditawarkan oleh produk-produk tertentu yang berasal dari import itu HPP-nya di bawah lokal. Nah, ini teman-teman akhirnya yang memang menjual produk-produknya lebih ke lokal itu terjadi masalah buat mereka, sehingga ya pastinya mereka tidak kalah bersaing, Mbak. Nah, ini terjadi sekali, dan kenapa? Ada salah satunya tadi yang saya sampaikan, karena kualitasnya yang mereka tidak konsisten. Kalau kualitas mungkin ditawarkannya sesuai dengan yang memang diterima oleh pelanggan, itu pasti pelanggan akan begitu setia. Tapi ternyata juga banyak e-commerce yang tidak melakukan itu. Baik, dari segi transaksi ataupun nilai perdagangannya terus tumbuh, namun kemudian juga masih terdapat tantangan di sisi pelaku usaha yang perlu dihadapi atau diperbaiki sistem penguatannya. Kita akan ke Pak Sudaryatmo. Pak Sudar, dari sisi konsumen, bagaimana kemudian Bapak melihat tren perilaku belanja online pada masyarakat saat ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara perlindungan konsumen dalam satu dekade terakhir ini memang salah satu isu yang juga bisa dilepaskan itu adalah era digital. Jadi digitalisasi merambah ke berbagai sektor, termasuk juga di sektor perdagangan. Tadi Pak Fabian sudah menyampaikan data tentang pertumbuhan e-commerce yang cukup besar. Dan ini juga berimplikasi kepada tingginya tren tingginya keluhan konsumen. Kalau kita mengacu ke data Badan Perlindungan Konsumen dan juga data YLKI, itu aduan terkait e-commerce itu masuk dalam 3 tahun terakhir selalu masuk 3 besar. Jadi nomor pertama itu di jasa keuangan, kemudian yang kedua adalah e-commerce, yang ketiga ini ganti-ganti, salah satunya adalah perumahan. Di balik tingginya tren pengaduan e-commerce ini memang harus disikapi secara serius, karena kalau kita bicara transaksi e-commerce itu memang pola transaksinya itu berbeda dengan pola transaksi konvensional. Jadi kalau transaksi konvensional itu kan konsumen membeli produk berhubungan dengan satu pelaku usaha. Tapi kalau kita bicara transaksi e-commerce itu di situ banyak pihak, dari produknya sendiri, kemudian yang kedua adalah penyedia platform, kemudian sistem pembayaran, kemudian layanan logistik, dan juga insuran kalau produk itu di asuransi. Nah, dalam konteks ini juga tadi penanganan pengaduan dalam e-commerce itu juga menjadi lebih kompleks, karena persoalannya itu bisa ada di sellernya, bisa di platformnya, bisa di sistem pembayaran, bisa di logistiknya kan gitu. Jadi ini yang butuh regulasi yang adaptif dalam konteks perlindungan konsumen, karena selama ini kalau kita bicara regulasi yang ada itu sifatnya masih sektoral. Mungkin itu sekarang. Lalu Pak, apa kemudian persoalan yang paling sering dilaporkan konsumen dalam hal transaksi digital? Ya, ini tadi tergantung dari layer mana sih masalah terjadi. Jadi kalau di e-commerce itu terkait produk yang dibeli itu terkait masalah yang sering diadukan adalah barangnya tidak sesuai dengan
dengan spesifikasi yang dideklar di dalam platform itu. Kemudian yang kedua adalah konsumen kesulitan melakukan refund ketika terjadi kegagalan transaksi. Kemudian adalah apa itu hidden cost. Hidden cost itu gini, ada biaya-biaya yang tidak diinformasikan dari awal. Terus tadi ya ini yang itu juga cukup ternyata semakin banyak itu adalah cross burden issue. Jadi kalau kita bicara online itu kan beberapa kasus itu melibatkan pihak yang lintas negara. Pihak yang lintas negara ini juga tentu penanganannya berbeda. Kemudian kalau dari sisi logistiknya itu ya satu delay. Kemudian yang kedua adalah barangnya hilang atau rusak. Kemudian tadi beberapa layanan logistik itu kan memberikan tracking. Trackingnya itu tidak real time atau tidak transparan. Kemudian tadi beberapa kasus ya barangnya rusak. Kemudian kalau dari sisi jasa keuangan, sistem pembayarannya itu penyalahgunaan data konsumen, kemudian unfair charging. Unfair charging itu sama dengan hidden cost, Jadi jenis dan besaran charging itu tidak diinformasikan sejak awal kepada konsumen. Nah, ini yang konsumen itu tahunya ketika sudah transaksi, kok ini tagihannya banyak. Ternyata tadi begitu banyak ada jenis charging dan besaran chargingnya itu mestinya dari awal diinformasikan kepada konsumen ketika konsumen itu mengambil keputusan. Gitu. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Mas Bahtiar ketika tadi disampaikan dari segi nilainya semakin tinggi begitu dari tahun ke tahun, tapi kemudian justru banyak pelaku usaha ataupun marketplace-nya yang juga terpaksa tutup. Nah, bagaimana dua fenomena ini yang bertolak belakang? Ya, jadi salah satunya adalah karena ini seperti kompetisi terbuka ya, dalam arti tidak ada segmentasi antara yang kelas mikro, kecil, menengah, dan besar. Dan tadi yang disampaikan dari Pak Sudar gitu ya, dan memang betul gitu ya, terutama ternyata semakin kesini gitu ya, pada saat orang, ini kan salah satu khasnya startup untuk di ekonomi digital itu adalah menciptakan ketergantungan. Kalau sudah nyaman, kadang-kadang untuk berpindah kan sulit nih. Ya udah nanti kan akhirnya kalau sudah tergantung, misalnya dependent, itu sedikit demi sedikit ada tambahan charging kayak biaya administrasi, tadi hidden cost tadi ya, yang tidak dijelaskan di awal. Dan kadang-kadang ada beberapa yang kayak misal 11-11, kalau sekarang berarti 55 ya, bentar lagi 66. Harbolnas ya, Hari Belanja Nasional. Itu termasuk istilahnya cost ya, untuk biaya promosi itu ternyata dibebankan ke penjual. Nah, penjual-penjual yang tidak kuat secara capital gitu ya, marginnya kan makin tipis. Nah, kadang-kadang disitulah mereka kemudian keluar dari market karena nggak kuat lagi. Apalagi ternyata ada yang capitalnya gede, dia bahkan punya tim ya, istilahnya tim khusus untuk marketing sendiri dan sebagainya. Dia bisa kasih margin yang sangat tipis gitu, yang penting perputaran cepat. Sementara kalau untuk mikro kecil kan nggak sanggup di situ. Itu yang menyebabkan kenapa akhirnya yang besar-besar yang bertahan. Yang pertama. Dan yang kedua itu adalah tadi disampaikan bagaimana handling customer. Beberapa bahkan sudah pakai AI nih, beberapa marketplace untuk segmentasi sebenarnya customer-nya itu yang kayak apa. Yang menarik nih Mbak, datanya itu justru usia ya, berdasar usia itu adalah dari 24 sampai 39 usianya. Itu market terbesar. Dan di situ adalah usia produktif ya, punya uang, kemudian kadang-kadang sekarang, bukan kadang-kadang malah sudah jadi tren. Kadang-kadang orang lagi under pressure, healingnya itu adalah belanja. Nah itu yang sedikit bergeser. Terakhir itu adalah bagaimana biasanya perusahaan besar ini sudah punya kolaborasi nih dengan payment, terutama misalnya bisa melakukan pembayaran di akhir, ibaratnya kayak ngutang dulu lah. Itu sehingga ada beberapa agreement yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mikro kecil. Jadi itu yang menyebabkan kesulitan. Dan terakhir adalah mereka bisa bekerja sama dengan ekspedisi.
Nah ini yang beberapa hal ini yang kadang-kadang perusahaan mikro kecil atau bahkan menengah itu tidak bisa bersaing, terutama pada saat kita sudah berbicara cross border trade ya, perdagangan antar negara, antar wilayah ini kadang-kadang di sana memang harganya tuh dari HPP produknya itu jauh lebih murah gitu ya. Oke, yang tadi juga sempat disinggung oleh Bu Dewi soal adanya proteksi dari impor, seperti apa Mas Bahtiar kemudian melihat itu? Satu poin di mana perdagangan digital ini akan memudahkan pelaku usaha, tapi di sisi lain juga persaingannya akan luar biasa. Gitu. Betul, ya. Jadi kalau saya lihat beberapa negara di luar itu, dia kalau untuk ada beberapa pembatasan produk-produk tertentu yang dia itu nggak muncul di e-commerce, gitu ya. Berbeda dengan kita kadang-kadang itu semua ada. Itu yang pertama yang perlu untuk bagaimana melindungi market, pertama produsen dalam negeri ya, seller dalam negeri. Yang kedua adalah masalah pengenaan pajak. Nah ini yang bagaimana misalnya tentang PPN ataupun hal-hal yang bisa diberikan kepada produsen lokal ataupun pedagang lokal sehingga mereka bisa bersaing di situ. Nah ini yang barangkali yang tadi disampaikan Pak Sudar gitu ya, bagaimana melindungi maupun Budian tadi menyampaikan bagaimana melindungi pengusaha dalam negeri itu. Jadi kalau di kita dan terakhir Mbak, ada beberapa yang dia itu adalah sebagai reseller. Jadi sebenarnya barangnya itu adalah impor, tetapi ada intermediary seller itu bajunya Indonesia. Okay. Nah ini yang kadang-kadang sulit untuk dideteksi. Yang bisa mendeteksi adalah dari penyedia platform tadi, e-commerce tadi gitu. Oke, jadi penting artinya untuk pemerintah juga menjalin kerjasama dengan penyedia platformnya begitu ya? Betul, betul. Oke. Kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara, kami akan segera kembali. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kembali kita bahas soal penguatan dan perlindungan perdagangan digital. Terkait dengan regulasi yang sebelumnya sempat kita bahas, Mas Bahtiar, seperti apa kemudian regulasi yang perlu diterapkan? Apakah saat ini sudah cukup begitu dirasakan? Oke. Di satu sisi, regulasi ini seperti angin segar bagi para pelaku usaha di dalam negeri gitu ya. Terutama pada saat banyak biaya-biaya yang dibebankan ke pelaku usaha untuk istilahnya memberikan insentif bagi konsumen. Jadi seperti promosi, kemudian ada gratis ongkir. Itu ternyata bebannya itu dialihkan dari penyedia e-commerce ke konsumen maupun ekspedisi, kadang-kadang ke kurir yang harganya sempat jadi terlalu murah. Kemudian ini di tahun 2025 direspon Ibu Mutia, itu ada batas bawahnya supaya para kurir ini tidak ibaratnya kerja bakti lah seperti itu. Tetapi ada hal yang sebenarnya saya cukup khawatir pada saat market ini terlalu overregulated. Dalam arti terlalu banyak aturan-aturan gitu ya, yang seakan-akan jadi terlalu kaku dan nanti para penyedia ini akhirnya kemudian keluar dari pasar karena sudah tidak prospektif. Nah yang paling moderat menurut saya adalah bagaimana memastikan penegakan dari peraturan perdagangan elektronik. Jadi misalnya ada beberapa barang yang seharusnya tidak boleh diperdagangkan secara bebas di online ya, platform online seperti obat-obat khusus gitu ya, ataupun ternyata barang-barang subsidi pemerintah. Seperti kan minyak goreng pernah nih beberapa kemudian muncul. Nah justru ini bagaimana pemerintah memperluas kembali dalam arti cyber, istilahnya apa ya, istilahnya seperti polisi di e-commerce gitu ya. Bagaimana yang melanggar ini langsung ditindak tegas gitu ya. Oke, jadi harus ada pengawasan dan kemudian juga penindakan hukum terhadap yang melanggar begitu betul, ya. Betul. Oke, Mas Bahtiar bicara soal tadi yang kita perdagangan digital ini ya sudah borderless begitu ya, memberikan peluang sehingga para pelaku usaha bisa memasarkan produknya kemana saja. Tapi dalam posisi ini di negara kita seperti apa posisinya di sektor ekonomi digital ini dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN? Indonesia saat ini masih menjadi kontributor utama untuk ASEAN dan kurang lebih 42% ya share ataupun kontribusi nilai ekonomi digital Indonesia di ASEAN. Dan ini prediksi saya itu akan semakin naik. Kenapa? Karena kita lihat salah satu inovasi teknologi digital itu adalah artificial intelligence.
bagaimana customize customer, jadi bagaimana segmented customer. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ataupun Mbak Maya misalnya lagi ngobrol aja, itu handphone kita spying. Ngobrolin tentang salah satu kita lagi pengen donat gitu, atau ngomongin donat, atau nggak pengen deh ngomongin donat, di Indonesia enak gitu. Terus tiba-tiba di sosial media kita muncul iklan tentang donat. Ini salah satu yang menjadi apa ya istilahnya peluang. Dan kenapa Indonesia cukup besar gitu ya? Indonesia ini startup terbesar ke-6 di dunia. Jadi menurut saya tadi yang disampaikan Bu Diana tentang bagaimana startup lokal, terutama untuk yang paling menarik itu justru barang-barang fresh. Jadi barang-barang segar yang ini nggak bisa kalau e-commerce-nya terlalu jauh dengan konsumen. Bagaimana ini dekat sehingga bisa guarantee 30 menit sampai gitu ya, atau bahkan nanti jangan-jangan 5 menit sampai gitu ya, belum ngeklik. Dan terakhir adalah tadi si AI ini akan membantu terutama para seller itu melihat tren. Yang sebelumnya mereka butuh market research, mereka butuh hiring konsultan atau advisor, mereka bisa melakukan sendiri. Dan yang keempat itu adalah dengan adanya, tadi pakai machine learning, yang keempat itu dengan NLP, Natural Language Process, itu customer service-nya otomatis 24/7. Yang tadinya saya harus ada admin nih, ini sudah dibikin sistem otomatis. Jadi mereka tadi yang bagaimana handling keluhan customer itu bisa menjadi lebih cepat. Dan saya membayangkan bahwa kalau kita seperti negara maju nih, bahwa refund suatu produk, bahkan kalau itu belum saya buka ya, itu nggak perlu pakai alasan macam-macam, saya nggak happy atau saya salah pesen, dan itu otomatisasi refundnya langsung ke bank saya. Jadi ada agreement yang lebih kuat antara perbankan, jadi payment system dengan e-commerce. Sekarang kan kita harus dua arah. Kalau di luar negeri, bahkan saya di 2016-2017 di Australia maupun di Inggris, itu kita tinggal masukin kode 3 angka terakhir di kartu debit kita atau kartu kredit kita, dia otomatis langsung approval. Tetapi ada risikonya adalah bagaimana kita bisa meminimalisasi kejahatan-kejahatan kriminal atau kejahatan di cyber. Dan ini kita yang masih belum, itu tantangannya. Pada saat integrasi antara payment system gitu ya dengan e-commerce semakin kuat, maka prediksi saya untuk ekonomi digital itu bisa jumping 5 kali lipat dibandingkan tahun sekarang. Oke. Angka yang cukup tinggi ya kalau betul. Oke, saya ke Bu Diana. Bu Diana, apa yang kemudian perlu dilakukan agar UMKM Indonesia ini bisa naik kelas lewat platform digital? Karena tadi banyak peluang yang bisa didapatkan. Ya Mbak, tentunya kita berharap ya aturan-aturan di platform yang digital ini itu juga berkeadilan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar bahwa banyak sekali yang ternyata yang menjadi pemenang tetap aja pengusaha besar. Nah ini yang perlunya dari pemerintah membuat regulasi yang berkeadilan. Misalkan larangan predatory pricing misalnya, itu juga penting karena kadang-kadang produknya itu nggak muncul, biar bisa dikoreksi. Nah, kemudian juga ada transparansi algoritma. Ini juga terjadi dari teman-teman mengalami produknya nggak muncul juga. Kemudian ada juga penyelesaian sengketa. Kalau misalnya produknya itu desainnya atau produknya sendiri diklaim oleh orang lain, itu juga saya berharap ada regulasi yang mengatur itu. Nah itu kemudian juga banyak sekali marketplace yang memang dari luar. Nah ini yang juga pentingnya dilihat di mana apakah biaya PPN kemudian juga bea masuknya itu benar-benar bisa berkeadilan untuk bagaimana tidak mengganggu produk lokal. Ini saya rasa pentingnya pemerintah membuat regulasi yang berkeadilan buat teman-teman yang UMKM. Itu Mbak. Baik, apakah saat ini peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang kompetitif atau berkeadilan ini sudah cukup? Lini mana yang perlu dikuatkan, Bu Diana? Kalau saya melihat belum ya Mbak ya, karena pemerintah sekarang belum
bisa juga membuat kebijakan yang benar-benar berkeadilan, karena juga problemnya ini kan belum dianalisa sedemikian rupa, baru melihat bahwa oh ya, e-commerce itu semuanya dianggap adalah pengusaha dalam negeri. Nah, ini yang saya merasa bahwa akan terjadi, UMKM kita tergerus, dan kita juga tahu bahwa yang tidak bisa survive adalah teman-teman UMKM. Walaupun memang kita akui karena kesalahan-kesalahan dari teman-teman, misalnya tadi produknya tidak konsisten gitu. Tetapi kalau produknya sudah konsisten, kemudian harganya juga bisa sebenarnya sesuai, rasional, ya tentunya pemerintah harus membuat kebijakan yang mengatur semuanya sedemikian rupa dan bisa membuat kebijakan berdasarkan realisasi di lapangan. Karena ini saya rasa belum dihitung betul bahwa sebenarnya marketplace yang dari lokal atau dengan marketplace yang dari luar. Ini yang kami berharap benar-benar regulasinya melihat realisasi yang ada di lapangan. Baik, harus betul-betul memperhatikan apa yang terjadi di lapangan begitu ya. Saya ingin ke Pak Sudar. Pak Sudar, kita tahu bahwa regulasi ini tidak secepat perkembangan teknologi begitu ya. Apa kemudian yang bisa dilakukan terkait dengan hal tersebut? Ya, memang salah satu isu yang sentral dalam konteks perdagangan e-commerce adalah regulasi ya. Kalau belajar dari beberapa negara itu memang pendekatannya itu sudah ke pendekatan ekosistem gitu, bukan pendekatan sektoral. Nah, ini yang kita itu masih pendekatannya sektoral. Misalnya kalau kita bicara transportasi online itu, di situ kan banyak aspek ya. Dari sisi platformnya sendiri ada Komdigi, kemudian dari sisi mitranya itu ada hubungan ketenaga kerjaan, kemudian ada pentarifannya itu ada di Kemenhub, dan ini yang jarang orang angkat itu ketika kita menggunakan aplikasi itu kan selalu harus accept, harus menyetujui term and condition kan gitu. Catatan dari BPKN, term condition di platform online itu ditemukan mengandung unfair contract term kan gitu. Tadi yang Bu Diana tadi ya. Keadilan itu mestinya sejak dalam kontrak, tapi faktanya di term and condition beberapa aplikasi ini ditemukan tadi substansi klausul yang masuk kategori unfair contract term. Persoalannya adalah siapa yang mengawasi unfair contract term? Mestinya kan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi selama ini dalam konteks kita regulasi itu BPKN belum melihat adanya peran yang maksimal dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan bahwa term and condition yang ada di berbagai aplikasi itu bebas dari unfair contract term. Jadi ini yang menurut saya tadi dibutuhkan pendekatan ekosistem, jadi ekosistem digital lah kira-kira. Jadi satu regulasi tapi sudah mengcover semua aspek tadi. Tadi kan ada platform, ada sistem pembayaran, ada logistik, ada pay later. Pay later kan berarti terus ada asuransi kan gitu, ada asuransi kan gitu. Ini kan regulasinya kan tidak bisa sepotong-sepotong, tapi satu regulasi tapi mengcover semua aspek tadi. Ini yang menjadi catatan ke depan gitu. Baik, bisa disentuh dengan pendekatan lain begitu ya, tidak hanya melalui regulasi. Kita akan kembali berbincang, namun kita harus jeda. Pemirsa, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.
Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kembali kita membahas penguatan dan perlindungan perdagangan digital. Masih bersama saya di sini ekonom digital BRIN, Mas Bahtiar Rifai. Mas Bahtiar, kalau bicara potensi dari perdagangan atau ekonomi digital Indonesia kan sangat besar begitu ya. Sebetulnya sektor apa saja kalau misalkan dijabarkan begitu ya, diurutkan yang memang berpotensi untuk tumbuh ke depannya? Yang jelas kalau kita lihat data dari COVID ya, COVID dari 2020 sampai 2022, ini industri yang tetap tumbuh positif, salah satunya adalah industri makanan minuman. Ini positif dan cukup besar, dia di atas 5%. Kenapa? Karena ini kayak kebutuhan utama kita, dan terutama pada saat ini konsumen ini semakin lama semakin cerdas, terutama mereka melihat bahwa kalau di online itu tidak perlu repot-repot bawa, jadi tidak perlu datang ke toko bawa gitu ya, dan pada saat di online mereka lebih mudah membandingkan. Jadi makanan minuman itu selalu tumbuh positif. Yang kedua adalah sektor yang tetap positif itu, nah ini terkait pada sosmed. Jadi sosmed semakin inovatif menurut saya. Yang dulu mungkin kalau kita lihat 2 tahun yang lalu, bahkan video di sosmed itu kan hanya 30 detik. Sekarang bisa panjang nih, dan kecepatan orang untuk swipe itu kan semakin tinggi. Nah, ini salah satu yang akan tumbuh itu adalah fashion, tetap akan tumbuh. Jadi hasil studi kami di tahun 2022, 2 sektor itu tetap tumbuh positif ya. Dan sementara yang ketiga sebenarnya ini, terutama kalau kita melihat marketnya adalah sekarang yang paling besar adalah Gen Z, itu berbicara pada well-being. Well-being seperti misalnya adalah produk-produk untuk misalnya kecantikan gitu ya, ataupun yang kesehatan gitu ya. Betul. Dan ini kok kita lihat para pelari culture ini kan makin banyak nih. Itu bukan hanya masalah mereka fashionnya, tapi bagaimana nutrisinya gitu ya. Nutrisi yang meningkatkan mereka. Dan terakhir itu adalah terkait masalah healing nih, digital. Nah, biasanya healing ini mereka itu bisa melakukan transaksi secara digital. Dan pada saat kita beli tiketnya secara digital itu biasanya jauh lebih banyak promonya dibandingkan on the spot atau go show. Ini prediksi saya. Dan kalau kita sebenarnya pada saat kita lihat tren dan kita lihat potensi Indonesia, salah satu yang belum terbangun itu adalah mengintegrasikan 4 hal ini. Jadi sambil orang itu stress release, menikmati, itu bagaimana dia bisa mendapatkan 4-4-nya. Ini yang belum digarap. Kenapa Indonesia itu terbaik kalau kita lihat 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, Indonesia itu terbaik spa-nya, hospitality-nya terbaik gitu ya. Dan pada saat ini kita berbicara mental health, nantinya kalau sekarang kan kita penyakit-penyakit yang mendesak biasanya kita konsultasikan secara online. Nantinya semakin orang semakin mendapat tekanan di tempat pekerjaan, di sekolah, mereka butuh teman untuk tadi curhat tadi. Nah, ini yang belum banyak istilahnya dikembangkan, tetapi ini akan ada semacam tren ke sana pada saat kita garap serius gitu ya. Kan tidak dulu siapa yang bisa membayangkan bahwa kita bisa konsul dokter via online gitu ya, dan kita bahkan bisa mendapatkan obat secara online dibandingkan kita harus keluar rumah. Tidak ada yang membayangkan itu. Ke depan pun sama. Pada saat kita mencari teman untuk bukan teman tetapi tempat untuk tadi konseling dan sebagainya. Kadang-kadang orang kan khawatir kalau saya konseling di suatu tempat kelihatan, saya lebih memilih bisa melakukan online. Dan ini menjadi salah satu nantinya bergeser dari kebutuhan tersier itu bisa menjadi kebutuhan sekunder gitu ya, dan bahkan semakin berat kompetisinya itu bisa menjadi kebutuhan primer gitu. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, apakah ini juga sudah dilihat proyeksinya oleh para pelaku usaha? Saya ingin ke Bu Diana. Bu Diana, bagaimana kemudian Kadin melihat pergeseran tren yang tadi disampaikan oleh Mas Bahtiar? Iya, Mbak Maya. Apa yang disampaikan Pak Bahtiar, saya setuju sekali bahwa memang trennya itu yang tadinya kita tidak terpikir untuk melihat pasar di sana, ternyata sekarang ini teman-teman hampir semua juga sudah melakukan digitalisasi untuk penjualannya.
Dan kalau saya melihatnya bahwa mungkin bukan cuma dari kesehatan, pariwisata juga akan meningkat dari e-commerce gitu. Jadi memang kelihatan sekali sekarang teman-teman itu bertanya tentang kesehatan sudah langsung bicaranya ketik dengan jari. Jadi pariwisata nantinya juga kemungkinan akan seperti itu, gitu loh Mbak. Baik, memang sudah dilihat akan seperti itu. Lalu untuk kondisi saat ini di mana disebut banyak terjadi penurunan daya beli masyarakat untuk offline. Nah, untuk online juga apakah Kadin sudah membacanya seperti itu atau bagaimana Bu Diana? Untuk saat ini ya Mbak ya. Untuk saat ini daya beli masyarakat kalau kita berbicara secara umum memang terjadi penurunan. Bukan hanya karena offline-nya saja, online-nya juga demikian. Karena apa? Karena harga yang sudah meningkat itu bukan dari sekarang dolarnya 17.000 sekian. Tetapi dari tahun 2025 daya beli masyarakat turun karena memang nilainya itu sebenarnya inflasinya itu besar loh. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa teman-teman dengan kondisi yang ada daya beli masyarakatnya turun, kemudian juga mengalihkan pembelanjaan dari setiap konsumen itu sekarang sudah berbeda. Itu yang saya lihat ya, karena kita tahu bahwa semua sekarang lebih mengharapkan anggaran belanjanya pemerintah yang sekarang malah justru dikejar oleh teman-teman agar bisa dong anggaran belanja pemerintah ini bisa lebih dipercepat, lebih diperbanyak. Nah, itu kan menandakan bahwa daya beli masyarakatnya sendiri sudah turun. Itu, Mbak. Baik, jadi memang sudah dirasakan adanya penurunan daya beli masyarakat tidak hanya offline, baik di online pun juga demikian dan sudah terjadi dari 2025. Kita kembali lagi membahas terkait dengan perlindungan perdagangan digital. Saya ingin ke Pak Sudar. Pak Sudar, bagaimana sesungguhnya yang harus dilakukan oleh para konsumen ketika mendapati sesuatu yang diduga sebagai sebuah penipuan dan sebagainya? Apa langkah pertama yang perlu dilakukan? Memang ini ya, dari sisi perlindungan konsumen ini ada yang perlu diperhatikan konsumen. Yang pertama adalah dari sisi legalitas, baik dari sisi khususnya untuk produknya. Dipastikan bahwa produk yang dibeli itu memiliki legalitas. Jadi kalau kita bicara obat makanan ya dia punya izin edar. Nah, kemudian bukan produk bajakan atau bukan satu itu. Kemudian yang kedua adalah tadi informasi transparansi produk itu transparansi produk. Terus beberapa itu juga menjadi pertimbangan konsumen adalah review dari pembeli. Cuma di review itu juga ada persoalan karena ternyata dari hasil review pun juga tidak luput dari manipulasi. Jadi tidak semua review itu ternyata mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ketika sudah melakukan transaksi dan ada masalah, nah ini yang tadi konsumen punya hak. Langkah yang dilakukan adalah ini melakukan pengaduan ke pelaku usaha dulu. Melakukan ke pelaku usaha. Kalau dari pelaku usaha itu tidak ada jawaban atau jawaban tidak puas, baru diadukan ke pihak tiga yang bisa menjadi mediator penyelesaian di luar pengadilan. Ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kemudian ada Lembaga Perlindungan Konsumen pada masyarakat seperti YLKI. Ada juga Badan
perlindungan konsumen nasional. Cuma dalam konteks BPKN itu dia fokusnya bukan ke penyelesaian sengketa gitu. Baru kalau di eh, lembaga pihak ketiga tadi tidak bisa diselesaikan, baru dibawa ke pengadilan. Jadi skema penyelesaian sengketa konsumen yang banyak dikembangkan di beberapa negara, termasuk di Australia, itu adalah seperti skema piramid. Jadi level layer paling bawah, paling banyak itu kalau bisa diselesaikan di level pelaku usaha. Baru kalau itu nggak bisa dibawa ke tadi BPSK, BPKSM, dan terakhir ke pengadilan. Jadi tidak semua sengketa konsumen itu harus lari ke pengadilan. Kan. Memang dalam konteks BPSK ini jumlahnya masih terbatas ya, tapi rata-rata semua provinsi itu semua provinsi sebagian besar sudah ada, walaupun tadi ada beberapa provinsi yang jumlah BPSK-nya cukup banyak seperti Jawa Barat, tapi ada beberapa provinsi yang dia hanya 1 atau 2, misalnya di Bali itu baru 1, kemudian di Banten itu ada 2. Jawa Tengah itu baru 1. Provinsi sebesar itu BPSK-nya cuma. Wah, ini ke depan harapannya juga tadi ada perhatian dari Pemda, khususnya provinsi untuk tadi bahwa menjadikan layanan pengaduan konsumen itu sebagai bagian dari layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah provinsi. Gitu. Baik, itu sejumlah hal yang bisa ditempuh terkait dengan bagaimana menanggapi transaksi secara online begitu yang kemudian jika muncul masalah ataupun penipuan di sana. Kita akan kembali lanjutkan dengan segmen terakhir, namun usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Baik, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita akan kembali membahas terkait dengan penguatan dan perlindungan perdagangan digital. Saya ingin ke Pak Sudar. Pak Sudar, apa kemudian prioritas utama perlindungan konsumen digital ke depannya yang mungkin akan dilakukan juga oleh BPKN? Ya, pertama tadi ya, regulasi. Jadi yang dikatakan Pak Fiar itu memang di e-commerce itu memang bisnisnya itu sangat dinamis. Jadi hampir tidak mungkin itu diatur secara ketat. Tapi juga ada kebutuhan regulasi yang adaptif sama pendekatan berbasis ekosistem. Jadi, satu. Yang kedua adalah literasi digital. Literasi digital ini yang menurut saya sangat penting terkait dengan misalnya keamanan data konsumen. Ini juga perlu ada literasi, jadi harus terinformasi apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan konsumen ketika dia melakukan transaksi digital. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dan sinergi. Jadi kalau kita bicara digital itu kan sifatnya melibatkan banyak sektor. Ini perlu ada sinergi sama kolaborasi. Terus ini yang tadi kaitannya dengan Bu Diana tadi, bagaimana menjadikan transformasi digital itu juga menjadi berkah bagi pengusaha lokal termasuk UMKM. Ini perlu ada SDM sampai kemudian dari SDM yang unggul tadi bisa melakukan inovasi teknologi. Nah, ini yang perlu ada pendekatan supaya dalam konteks digital itu peran dan benefit dari produk-produk lokal dan UMKM itu mestinya bisa merasakan dampaknya langsung. Mungkin itu secara umum. Regulasi harus adaptif dan juga pentingnya kolaborasi dan sinergi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dari Bu Diana, apa mungkin strategi yang perlu diterapkan atau yang sedang dijalani Kadin agar kemudian juga kita tidak hanya menjadi pasar tapi juga pemain utama dalam ekonomi digital ini? Ya, kami berharap nanti regulasinya bisa berkeadilan, tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga untuk teman-teman UMKM khususnya, di dalam bersaing di pasar itu perlu perlindungan data
Jadi data tidak boleh dipakai oleh platform lain untuk produk-produk private yang ternyata saingan juga di dalam penjualannya. Ini juga penting. Kemudian penegakan hak cipta dan merek ini juga penting diperhatikan agar teman-teman UMKM betul-betul terproteksi. Itu Mbak. Baik, dalam pandangan Bu Diana, bagaimana prospek perdagangan digital Indonesia dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Kalau 5 sampai dengan 10 tahun ke depan pasti akan menggerus khususnya penjualan offline di sektor-sektor tertentu ya Mbak. Memang ada sektor yang memang tidak semua begitu tergerus sekian persen lebih besar online-nya. Tetapi saya yakini dengan adanya sektor-sektor misalkan fashion, aksesoris gitu ya, yang tadi sudah disebutkan makanan, itu pasti tergerus. 5 tahun sampai dengan 10 tahun pasar kita pasti akan lebih besar online-nya dibanding offline. Baik, masih akan lebih besar dalam sektor tersebut ya begitu. Saya ingin ke Mas Bahtiar. Mas Bahtiar, kemudian apa yang menjadi harapan Mas Bahtiar terutama untuk ekonomi digital Indonesia ke depan? Oke. Jadi mungkin saya berangkatnya dari yang paling mikro dulu ya. Yang paling mikro adalah di pelaku usahanya sendiri. Tadi kalau Bu Diana menyampaikan bahwa konsistensi gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana UMKM ataupun pelaku usaha lokal itu memanfaatkan teknologi digital. Studi kami di publikasi 2023, kami survei 1.200 pelaku usaha nasional gitu ya. Kebanyakan masih hanya untuk pemasaran dan istilahnya transaksi online. Tetapi bagaimana platform digital ini untuk pembelajaran, kemudian untuk mendapatkan investor, itu belum banyak dilakukan. Nah ini yang harapan kami, itu salah satunya bisa dilakukan itu dengan regenerasi. Kebanyakan dari pelaku usaha di Indonesia itu sukses di kakeknya ataupun orang tuanya. Tapi begitu turun ke anaknya, itu jarang yang mau nerusin. Hanya kurang dari 5% yang diteruskan ke generasi selanjutnya. Kenapa ini penting? Pertama, generasi selanjutnya itu lebih adaptif terhadap teknologi digital. Mereka native digital, nggak usah diajarin gitu, mereka cepat banget belajar. Yang kedua, itu adalah penguasaan bahasa asing. Kita lihat bagaimana penguasa ekonomi global, itu kan nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau berbicara untuk pitching, trading, investing gitu ya, ini penting penguasaan bahasa Inggris. Dan angel investor, crowdfunding dan sebagainya ini banyak dari luar dibandingkan bahkan negara tetangga seperti Singapura misalnya. Nah justru ini kenapa pentingnya di sisi itu. Dan terakhir di sisi mikro tadi UMKM adalah konsistensi. Jadi mereka sudah melakukan integrasi nih POS dari sistem pembayaran, kemudian nanti ada IMS, Inventory Management System, sampai dengan market intelligence. Ini penting gitu ya. Kemudian masuk ke level 2 itu adalah di sisi pemerintah. Nah ini bagaimana menguatkan cyber security kita. Dan tadi pelaksanaan PDP, perlindungan data pribadi. Ini menjadi penting. Artinya cyber security PDP itu bukan investasi yang murah. Jadi bagaimana pemerintah kita menginvestasikan anggaran, dan ini konsisten ya, itu untuk pos ini. Bagaimana inovasi tersebut, kemudian juga tadi termasuk yang disampaikan Pak Sudar. Ini bukan hanya the power of netizen yang mereka ngasih review rating, tapi pemerintah punya saluran khusus. Insiden apa yang sering muncul gitu ya, dan bagaimana kemudian ini kampanyekan. Kampanye sosial, kalau dulu kan ada iklan layanan masyarakat di televisi, di radio, di sosmed, ini yang digencarkan perlindungan data tersebut. Dan artinya dua hal tadi di cyber security, kemudian pelaksanaan PDP, ini membutuhkan anggaran besar, dan ini jangan dilihat sebagai investasi jangka pendek, tapi jangka panjang gitu ya. Dan di sisi pemerintah lagi, itu adalah tadi yang disampaikan Bu Diana, adanya pelemahan gitu ya, transaksi secara online. Ini bagaimana di KLID saya sebut, Kementerian Lembaga Instansi Daerah, itu mencukupi kebutuhan operasional kantor itu dengan memanfaatkan platform tadi. Tetapi khusus bagi pelaku usaha lokal. Hal yang mungkin bisa kita contoh adalah dari beberapa Pemda ya, termasuk Bank Indonesia. Dari sisi snack rapat, dari sisi kita misal ada acara seminar gitu ya, Bank Indonesia itu selalu menggunakan merchandise itu dari pelaku lokal, UMKM. Nah ini yang saya yakin pada saat kita istilahnya membuat
kebijakan tersebut, maka otomatis perdagangan di sisi pelaku lokal itu naik gitu ya. Kemudian kita naik lagi di level yang lebih besar lagi secara regional gitu ya, atau Indonesia lah secara khusus, adalah pemerataan infrastruktur digital. Ini masih terkonsentrasi adalah di Jawa dan Bali. Dan ini ada studi, bukan studi, ada surveinya dari Komdigi, IMDi. Ternyata talent digital itu selaras dengan istilahnya inklusi digital. Jadi talent digital ini memang ngumpul di Jawa dan Bali. Pada saat kita berbicara Indonesia Tengah, Timur, ini tidak se-inovatif di Jawa dan Bali. Justru ini adalah menjadi tugas apapun istilah prioritas ke depannya gitu ya. Meskipun kita sudah ada jaringan-jaringan yang secara satelit ya, secara lepas gitu, tapi ini tidak bisa menggantikan secara offline. Dan terakhir itu berbicara regional, kita baru saja menandatangani kesepakatan ekonomi digital regional. Nah, bagaimana memastikan eksekusinya? Kita tahu bahwa Indonesia ini tidak se-inovatif AI-nya Singapura gitu ya, tidak secanggih Malaysia. Nah, disparitas ini, pemerataan ini tentu nanti kesepakatan itu akan berbeda hasilnya. Nah, bagaimana kita meng-catch up ini? Ini justru menjadi penting, apalagi nanti kita akan ada kesepakatan National Identity Payment. Ini juga menjadi salah satu tantangan. Bagaimana perbedaan penguasaan digital, kemudian bagaimana talenta digital yang berbeda, ini bisa membuat bisa kita kejar ketertinggalan tersebut, sehingga mutual agreement-nya itu bukan hanya kita sebagai pasar, tetapi bagaimana kita bisa menjadi bergerak mulai ya sedikit-sedikit ke produsennya itu ya. Terutama nih Mbak, teman-teman kita, terutama yang Gen Z nih, yang jago coding, jago ini bagaimana mereka bisa provide sebuah sistem yang belakangnya AI dan itu diintegrasikan dengan berbagai platform pembayaran digital ataupun transaksi digital. Ini mereka jago. Cuma masalahnya startup ini kadang-kadang mereka itu tidak kuat di permodalan. Nah, justru itu yang menurut saya akan menjadi pada saat kita serius menggarap ini, kita benar-benar menjadi pemenang, bukan hanya sebagai pasar dari transaksi digital di kawasan ASEAN. Oke, itu tidak kita inginkan begitu ya. Terima kasih atas waktunya dan juga tadi banyak poin penting yang disampaikan oleh Mas Bahtiar, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta, serta Pak Sudaryatmo, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Banyak peluang dan ada juga tantangan besar yang perlu kita hadapi bersama dalam hal ekonomi digital. Selamat malam semuanya, salam sehat, terima kasih. Ya saudara, demikianlah perbincangan kami dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Semoga membawa kebaikan untuk Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami, TVRI Media, Pemersatu Bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.